Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqukum wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Dan bersabarlah dalam mendirikan sholat. Kami tidak meminta rezeki darimu, kata Allah. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu, atau akhir yang baik itu, hanya akan dialami oleh orang-orang yang bertakwa. Wa qala aidan, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Al-Quran surah Toha surah ke-20 ayat yang ke-14. Kalau yang sebelumnya juga surah Toha surah ke-20 ayat yang ke-132. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Amma ba'd. Sebelum saya lanjut, suara saya terdengar garing, terdengar nyaring maksud saya. Ada yang mau respon dulu sebelum saya lanjut? Jamaah Majelis Isra Mi'raj SMP Negeri 207. Apakah suara saya terdengar jelas? Juga didengar oleh para Bapak Ibu guru di masjid? Terdengar jelas, Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau gitu showtime ya. Kita lanjutkan kita punya acara. Yang saya hormati tentu saja para pejuang-pejuang pendidikan, para guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kasatlank, tenaga kependidikan, dan keluarga besar SMP Negeri 207, serta Ananda semua, baik yang di majelis Zoom maupun di majelis YouTube, ya. Zoomiyah maupun YouTubiyah, itu ya, majelis Zoom dan majelis YouTube ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi perjalanan hidup kita kemarin-kemarin, pagi ini, dan seterusnya. Saya doakan semua keluarga besar 207 SMP Negeri 207, tidak terkecuali para orang tua yang mungkin ada yang bisa join session, selalu diberikan Allah kesehatan, mudah rezekinya, mudah urusan-urusannya, dan gampang untuk merawat ataupun menemani buah hatinya menjalani pendidikan, baik di SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya sungguh senang dan bersyukur dan bangga karena dengan suasana PJJ kali ini ya, seharusnya kita bertemu langsung, bertatap muka. Dengan kondisi seperti ini kita tetap ceria ya, tetap cerah, dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Itu prestasi yang awesome ya, excellent. Dengan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah diantar oleh para kuartet ya,
Kayaknya pemain band semua tadi ya. Apa MC-nya, hostnya ya, sudah mengantar tentang sedikit ya, apa itu Isra dan apa itu Mi'raj ya. Giliran saya sekarang ingin menemani Ananda semua jamaah Majelis Isra Mi'raj kali ini untuk berdialog ya. Jadi kalau di Zoom ini dialognya kurang spontan ya, kurang interaksi, kurang interaktif ya. Beda kalau kita ketemu langsung, mungkin saya bisa bertanya dan menjawab. Dan boleh jadi ya, karena hadiahnya tertunda. Biasanya saya kalau bertanya, lalu ada yang bisa menjawab, ada hadiah atau semacam apresiasi dari saya untuk yang bisa menjawab atau yang bisa bertanya ya. Tapi tak apa, nanti admin Zoom-nya atau host boleh mencatat nanti ya, siapa yang bisa bertanya ataupun mengajukan jawaban, maka nanti hadiahnya akan dikirim ke SMP Negeri 27 dan akan dibagikan di kesempatan tatap muka langsung ya. Jadi saya sudah siapkan di tengah nanti saya menyampaikan ulasan atau perspektif apa itu Isra Mi'raj dan apa itu tema kita yang pada kesempatan pagi ini berjudul Salat adalah senjatanya Muslim yang bermental pemenang. Jadi kata kuncinya ini dua, salat dan mental pemenang. Karena esensi Isra Mi'raj, selain esensi perjalanannya yang butuh waktu satu malam saja, dan itu menandakan bahwa Islam jauh lebih maju daripada roketnya Elon Musk ya. Roketnya Elon Musk yang menampung, yang masih sampai di planet Mars itu belum ada apa-apanya. Ketimbang Rasulullah SAW sampai ke langit yang paling terakhir ya. Itu sebuah teknologi yang tidak ada tandingannya hingga kini. Padahal itu sudah 1000 tahun yang lalu. Selain aspek sainsnya, juga aspek oleh-olehnya ya. Hadiahnya atau aspek apa yang dibawa Rasulullah, apa yang dibawa Rasulullah setelah Mi'raj itu ya. Tidak lain tidak bukan adalah perintah sholat. Nah, jadi kalau bahas Isra Mi'raj, nggak bisa lepas tuh dari membahas persoalan sholat. Nah, kali ini kita akan kaitan dengan sholat sebagai senjata untuk seorang muslim agar punya mental pemenang. Apa lawannya dari mental pemenang? Mental loser, pecundang, mental kalah. Kayak timnas sepak bola Indonesia nggak pernah menang ya. Maksudnya mau ke Piala Dunia kalah. Jadi mentalnya belum mental pemenang, tapi masih mental loser ya, mental pecundang. Selalu menyalahkan wasit ya. Selalu menyalahkan pemain negeri orang yang lebih kuat. Tidak introspeksi diri. Kenapa ya kita kalah terus? Nah, itu harusnya kan begitu ya. Nah, itu mental loser. Atau bahasa Nabi Musanya mental budak. Itu mental budak ya. Jadi ada mental pemenang, ada mental budak. Apa cirinya mental pemenang itu? Mental pemenang itu salah satu cirinya nanti kita kupas selanjutnya. Salah satu cirinya adalah disiplin. Mudah disiplin. Sementara mental budak susah disiplin. Itu mental budak. Kenapa disebut mental budak? Ini historinya atau sejarahnya dimulai dari umatnya Nabi Musa. Di masa Fir'aun. Di umatnya Nabi Musa ini hidup diperbudak oleh Raja Fir'aun 1000 tahun lamanya. Coba ya. Dipaksa untuk kerja keras membangun piramid ya. Dipaksa untuk kerja keras membangun bangunan-bangunan monumental di zaman Nabi Fir'aun. Nabi Fir'aun. Di zaman Raja Fir'aun ya. Raja zolim ya. Raja yang menyiksa rakyat. Nah umatnya Nabi Musa itu diperbudak seperti itu. Maka setelah Nabi Musa berdakwah, mengajak umatnya untuk segera sembuh dari mental budak itu, susah banget ya. Harus dipaksa, harus dikasih bahasa kekerasan, harus dicambuk, harus dipukul dengan tongkat supaya mereka disiplin ya. Sehingga sampai sekarang muncullah istilah mental budak itu ya. Yang kalau disiplin itu butuh diancam-ancam. Nah, itu mental budak tuh. Mental disiplin itu nggak mau memerintahkan dirinya sendiri. Sementara kalau mental pemenang,
itu adalah mental yang disiplin dari dorongan dalam ya. Tidak diancam, tidak ditakuti, tidak di apa katakanlah tidak dikerasi dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan misalnya, tidak perlu. Itu mental pemenang. Tapi kalau mental budak harus dikerasi, harus dipukul, harus diancam-ancam. Nah, itu yang akan kita coba ulik ya pada kesempatan pagi ini. Nah, sholat itu akan membentuk seorang muslim menjadi mental the winner, bukan loser berarti. Mental pemenang atau mental bukan mental budak tadi. Tapi sebelum lanjut, kalau saya boleh, saya mau ngecek dulu fokus kita nih. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 9.15 di handphone saya ya. Nah, coba kita cek dulu, apakah kita fokus atau tidak ya. Siapa yang menjawab boleh ketik di forum chat gitu ya, boleh. Boleh bersuara juga boleh ya. Nah, ini ngecek fokus dulu, apakah kita ini mental pemenang atau mental budak ya. Kalau mental pemenang itu fokus, itu cirinya. Mental pemenang. Tapi kalau mental budak itu biasanya fokusnya macam-macam. Bukan fokus namanya ya kalau macam aja. Badannya di depan laptop atau badannya di depan handphone nonton YouTube-nya, tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu namanya mental budak ya. Tidak bisa fokus, tidak bisa disiplin ya. Atau ada yang bilang, Pak, saya lagi ikut Zoom di tempat lain nih, jadi ada 2-3 Zoom. Nah, itu juga nggak fokus. Saya tidak percaya kepada multitasking ya. Multitasking itu menghambat produktivitas ya. Kalau ikut satu Zoom ya satu saja, nggak usah disambi dengan Zoom yang berikutnya ya. Fokus. Nah, itu fokus itu akan membuat kelegaan ya, akan membuat apa? Akan membuat kita tenang, membuat kita damai ya. Tapi kalau kita nggak fokus, banyak ngelantur, banyak ngelamun ya, maka yang kita dapat sedikit. Nah, nanti ada kuis juga gitu, yang bisa jawab kuis nanti hadiahnya dititip di SMP Negeri 27 atau nanti dititip di Iya, Pak. Pak Purwanto ya. Di sini dah. Anda dengarkan kalimat saya, Ananda semua ya. Coba jawab ya. Ada berapakah kapal besar yang dibangun oleh Nabi Musa untuk menghadapi banjir besar di masa dulu itu? Ada berapa kapal besar? Ada yang mau jawab? Ini cek fokus dulu. Saya belum lanjut ke substansi Isra Mi'raj atau tema Isra Mi'raj kita pagi ini. Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Saya tidak ulangi. Kalau diulangi berarti nggak fokus. Ada yang sudah jawab di chat? Ada yang mau bersuara? 1, Pak. Oke, baik. Siapa namanya yang jawab ini? Ismail 7C. Terima kasih Ismail. Tolong dicatat Pak Pur. Ismail ini menjawab tadi ya. Ismail menjawab 1. Ada yang lain lagi? Handphonenya handphone Ismail 7C. Oh, bukan Ismail. Oke, Sera ya, baik. Ada yang jawab lagi? Ada berapa? Ada yang jawab 1. Ada yang jawab berapa tadi? Ada yang jawab ya, baru ada yang jawab 1 baru jawab. Berapa kapal besar itu untuk menghadapi banjir besar di musim? 2, ada yang jawab 2 ya. Ada yang jawab 2 betul ya. Pak Guru, Bu Guru, mau cek fokus juga Pak Guru, Bu Guru. Sambil lihat handphone nggak Pak Guru, Bu Guru? Sambil fokus nggak? Nah, ini Pak Guru, Bu Guru harus memberi teladan untuk fokus kepada satu urusan ya. Kalau mau minta para muridnya ikutan fokus, maka guru juga harus memberikan teladan. Fokus itu penting ya. Berapa Pak Guru, Bu Guru? IPA jawab 0, nggak ada. Saya tertarik dengan IPA ini ya. IPA bagus ya, jawabannya apa? 0 ya. Betul, namanya IPA ya. Saya kok lihat tadi jawabannya ya, oke. Baik. Saya stop ya. Oh, tidak ada Pak. Vanisha, mana Vanisha 7C? Kenapa Vanisha tidak menjawab tidak ada Pak? Tidak ada perahu yang dibangun. Kenapa Vanisha?
Buka mic boleh, Vanisha. Buka mic-nya boleh. Karena jawaban Vanisha betul. Nah, itu betul. Jadi Vanisha ini orangnya fokus ya. Orang fokus itu tanda dia cerdas. Ya. Kalau orang ngelamun, ya tanda kurang-kurang ya. Vanessa mau bersuara? Oke, saya bantu jawabannya ya. Tidak ada loh. Kan saya tidak bilang Nabi Nuh. Saya bilang Nabi Musa tadi. Kan nggak mungkin kan? Jadi kalau Anda lihat cermat membaca kalimat saya bilang tadi, ada berapakah perahu besar yang dibangun oleh Nabi Musa di zaman banjir besar tempo dulu. Nabi Musa nggak bangun perahu. Yang bangun perahu adalah Nabi Nuh. Ya, satu Nabi perahu. Jadi kalau jawabannya satu salah, kurang benar, apa nggak benar. Kalau jawabannya dua, apalagi ya. Nabi Musa nggak pernah bangun perahu. Jadi yang jawabannya tidak ada itulah orang-orang yang fokus. Jadi orang-orang yang punya bibit-bibit mental pemenang ya. Mau satu lagi? Belum saya masuk ke tema ya. Coba cek fokus dulu. Masa cuma Fani, Syah nih yang fokus? harus harus semua orang dong ya. Oke, satu lagi ya. Coba dengerin ya. Anda memiliki 140 ayam. 4-nya hilang. Apakah ayam yang tersisa? Berapa? Siapa yang mau jawab? 136 ayam. Ini elang banyu biru. Berapa? Dirham jawab 136. Siapa lagi mau jawab? Jadi Pak Pur tolong dicatat, Vanisha itu dapat hadiah tadi ya. Ismail jawab 136. Putra Sacio 136. Ipa jawab 136. Ada lagi? Juga nggak jawab. Sebelum saya tutup. Datanya tadi. Nah, ini kok nggak ada yang benar jawabannya ya? Apa kurang fokus? 140. Oke. Mikaela jawab 396. Ilham jawab 140. Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Saya kunci. Saya ulang soalnya ya. Jawabannya tidak ada yang benar ini. Pak Guru, Bu Guru, nggak ada yang menjawab nih. Jawabannya adalah 10. Kan saya bilang 140 ayam, 4-nya hilang. Saya nggak bilang 4 ayam hilang, tapi 4-nya hilang. Jadi maksudnya angka 4-nya hilang. Jadi sisa 10. Iya. Betul. Vanessa jawab 10 tapi telat nih Vanessa ya. Baik. Oke, 2 saja deh ya untuk ngecek fokus. Tapi poinnya adalah tolong sepanjang kita berdialog nanti atau mengikuti tema ini yang sangat penting, fokus ya. Nyemil boleh, relax saja ya. Jangan sampai nyambi dengan urusan-urusan lainnya. Karena kalau nggak fokus, takut salah tafsir nanti menangkap pembahasan tema kita pada kesempatan pagi ini. Boleh ya, minta tolong ya. Oke, saya minta kerjasamanya seluruh hadirin, baik yang Zoom-nya maupun YouTube-nya, majelis Zoom maupun majelis YouTube, peringatan Isra Mi'raj SMP Negeri 27 untuk fokus pada materi pagi ini. Enggak lama, paling 30 ataupun 35 menit ya, atau 40 menit maksimal ya. Setelah itu dialog. Saya izin kepada admin Zoom untuk share screen ya, atau berbagi. Saya share supaya lebih mudah diterima materi ini ya, supaya nggak bosan ngelihat wajah saya ya. Apakah sudah tampak screen saya? Host mau bisa jawab, host mungkin? Atau salah satu peserta sudah bisa tampak? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah bisa tampak, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya ya. Ini tema kita. Sholat sebagai senjatanya muslim yang bermental pemenang. Saya pengen meramu lagi
tema itu menjadi dua kata saja. Bagaimana caranya menghidupkan sholat? Ini ada apa? Ada gambar apa? Ada gambar superhero sholat ini ya. Ini untuk katakanlah memancing perhatian kita bahwa bagaimana kalau misalnya superhero itu masuk Islam dan rajin sholat. Coba. Superman, Spiderman, ya. Apa Gundala itu ya. Kapten Amerika, si buta dari gua hantu ya. Hulk dan semuanya atau Iron Man misalnya. Itu superhero semuanya. Itu apa? Padahal itu masuk kategori dunia fiksi ya, ada di alam fiksi atau alam yang tidak yang tidak nyata ya. Ini hanya rekayasa atau reka-rekaan saja. Tidak perlu untuk menjadi superhero untuk menjadi orang kuat. Nah, maksud saya itu. Jadi kalau sholat seorang muslim itu hidup ya. Yang kita persembahkan bukan sholat mayit. Maksudnya sholat yang tidak punya ruh. Sholat yang tidak punya dampak. Sholat yang tidak punya daya ubah. Nah, itu sholat mati namanya. Kalau sholat jenazah kan sholat untuk orang mati ya. Ini sholat kita persembahkan kepada Allah tapi dalam bentuk sholat mati. Gak dihayati. Gerakan supir Kopaja tempo dulu ya. Ugal-ugalan. Gak dihayati Al-Fatihahnya. Baca Al-Qur'annya tidak diresapi maknanya. Itu sholat mati. Gak akan bisa memperkuat kita. Kuat mental, supaya mental pemenang, tapi malah lembek. Ini begini. Nanti saya contohkan bagaimana orang Islam itu lembek di muka bumi ini ya. Karena sholatnya sholat mati, Pak. Gak hidup. Seperti apa? Seperti bunga. Bunga itu kalau layu, gak enak dilihat. Betul nggak? Lemas dia. Mau disiram, daunnya pasti rontok. Tapi kalau lihat pohon yang daunnya rindang, ya hidup pohon itu bisa bukan cuma kuat akarnya. Kalau akarnya keropos kayak musim hujan, gampang tumbang di jalanan, membuat orang bisa celaka. Tapi kalau akarnya kuat pohon itu, karena disiram terus, maka dia hidup. Jadi sholat yang hidup itu seperti pohon yang hidup. Saya ulangi, sholat yang hidup itu seperti pohon yang hidup. Bukan cuma kuat, tapi mampu menaungi orang lain. Mampu menaungi, mampu membawa kesuburan. Mampu membawa ketenangan. Mampu membawa keteduhan. Jadi orang yang sholatnya hidup, teduh dilihatnya. Tenang, tentram. Apapun persoalannya, dia tentram. Gak banyak mengeluh. Gak banyak ngedumel. Gak banyak sambat. Ini hujan terus ini ya. Gimana sih Tuhan ini? Kita mau Isra Mi'raj, kok malah PJJ? Nah, itu mengeluh namanya. Orang yang sholatnya hidup gak akan banyak mengeluh. Dia manfaatkan apa yang tersedia. Nah, itu ya. Jadi temanya yang di poster atau di banner atau di backdrop itu sholat sebagai senjatanya muslim yang bermental pemenang. Saya ringkas menjadi dua kata saja. Gimana caranya supaya sholat kita ini hidup, menghidupkan sholat? Bukan sholat mati. Bukan sholat yang tidak berdampak kepada kecerdasan kita, kesantunan kita, keberadaban kita ya. Murah rezekinya kita. Kalau sholat hidup, rezeki murah. Saya ulangi. Jadi kalau di rumah Ananda semua, panggil orang tua apa? Papa, mama, nyak, babe, bapak, ibu, atau apa? Katakanlah ayah bunda ya. Oke. Kalau ayah bunda di rumah sering cekcok ya, sering berantem, lempar-lemparan piring ya. Atau Ananda sumpek ada di rumah karena orang tua berantem terus. Karena sholatnya nggak hidup. Saya ulangi. Kalau rumah tangga dalam hal ini orang tua kita ya, cekcok melulu ya. Ngomelin anak melulu. Sering nggak diomelin di rumah? Jadi orang tua yang sering ngomel itu sholatnya nggak hidup. Kenapa? Karena nggak mungkin. Allah memberitakan sholat itu supaya sholatnya hidup. Kalau sholat hidup, dia tenang ngadepin apa saja. Problematika serumit apapun, sehebat apapun, kalem dia. Tetap cool. Nah, itu orang yang hidupnya sholat.
Maka bisa dibedain tuh. Orang tua yang rajin sholat atau orang tua yang bolong-bolong sholatnya. Atau rajin sholat tapi sholatnya nggak bener. Atau sholatnya sholat mati. Pasti sumpek di rumah kayak gitu. Bukan baiti jannati, tapi baitin nari. Ya. Bukan rumahku, surgaku. Malah berganti menjadi rumahku, nerakaku. Nah, itu bahaya tuh. Sama dengan di sekolah juga gitu. Para bapak ibu guru ya, tenaga kependidikan, caraka ya, petugas kebersihan. Kalau sholatnya hidup, maka sekolah akan nyaman, Pak. My school is my heaven, gitu kan ya. Sekolahku adalah surgaku. Bukan my school is my hell. Sekolahku adalah nerakaku. Nah, itu runyam tuh. Jadi Bapak Ibu guru yang sholatnya hidup pasti tenang ngadapin murid-murid yang sambat. Murid-murid yang katakanlah biang kerok misalnya. Atau orang tua yang cerewet. Atau orang tua yang kritis. Atau orang tua yang suka protes. Bapak Ibu guru yang sholatnya hidup pasti akan kalem dia. Akan tenang menghadapi berbagai macam problematika. Nggak seperti fenomena akhir-akhir ini kan ya. Ada guru sama murid berantem. Betul ya? Ada nggak? Di Jambi ada guru bahasa Inggris berantem sama murid SMK. Padahal satu sekolah itu ya. Karena si murid tidak sopan kepada gurunya. Sementara si guru nggak tenang menghadapi ketidaksopanan muridnya. Itu sama-sama salah kalau menurut saya. Sang guru harus menunjukkan sikap tenang sedahsyat apapun emosinya. Itu sholat tuh hebat. Jadi yang membuat kita bisa tenang apa? Sholat. Nah, gimana caranya? Ikuti terus, nanti akan saya utarakan di tengah-tengah atau di ujung materinya. Bagaimana supaya sholat kita itu hidup? Yang lagi sumpek hidupnya, yang lagi mau menghadapi ujian nanti yang bagi kelas 9, mau menghadapi lulus-lulusan ya. Bagaimana supaya tenang ya? Dengan orang tua tenang, dengan teman harmonis, dengan guru-guru juga santun dan beradab. Oh, ini sekedar background saya ya, biodata saya. Kita lewatin dulu. Ini fokus. Ya, saya udah utarakan di awal tadi. Tolong fokus sekali lagi. Kalau fokus yang kuat pasti bahagia. Kalau perhatian kita terserap seutuhnya, lepas dari lamunan, berkonsentrasi total pada suatu kegiatan akan memberikan kelegaan. Ya, akan memberikan kelegaan bagi kita. Maka penting sekali kita itu fokus. Ya. Fokus membantu kita mengurangi keraguan. Fokus memicu kepercayaan diri. Orang pede kalau fokus ya. Sementara kalau ngelamun, ini saya coba hilangin hilangin yang di atasnya supaya nampak, tidak kepotong ya. Oke, baik. Semakin sering pikiran mengembara, semakin sedikit yang kita masukkan ke kepala. Nggak dapat apa-apa. Jadi fokuslah terus ya. Oke, ini sebelum lagi-lagi masih pengantar sebelum ke substansi materi. Saya cek dulu. Sebahagia apa Ananda semua sekarang? Bapak Ibu guru, Majelis Isra Mi'raj pada pagi ini. Nomor 10 coba pilih angka 0 sampai 10. Angka 0 itu tidak bahagia sama sekali, sangat tertekan, betul-betul terpuruk. 1 itu sangat tidak bahagia, tertekan, tidak bersemangat. 10 luar biasa bahagia, sangat bersemangat, riang fantastis. Di level berapakah kebahagiaan kita di pagi hari ini? Jawab di chat room boleh. Di level berapa? Karena kalau kita pagi ini nggak happy, ada tanda-tanda sholat kita mati. Saya ulangi. Kalau kita nggak happy pagi ini, maka ada gelagat, ada indikasi, ada gejala sholat kita sholat mati. Kalau 10, Sholat yang layu, sholat yang rebut, bukan sholat yang powerful. bahagia banget. Kenapa? Karena orang yang sholatnya hidup pasti happy. Habis ketemu Allah masa nggak happy? Gitu ya. Kan sholat ketemu Allah. Berkomunikasi, ngobrol dengan Allah. Coba. Kalau Ananda semua diminta ngobrol dengan presiden kan bangga itu.
Ini bukan cuma presiden yang bikin presiden, seluruh dunia. Bukan menciptakan presiden, menciptakan alam semesta. Masa nggak kuat, masa nggak happy. Nah, itu maksud saya. Jadi saya Bahagia. ulangi, kalau kita nggak happy, Melaksanakan apa banyak gerundang, banyak apa tadi, cemberut ya, gitu. mukanya, dagunya tunduk terus ya, tidak cerah, tidak ceria, maka tanda-tanda mengalami kelumpuhan atau sindrom sholat yang lembek, sholat yang lumpuh, redup sholatnya, nggak hidup. Saya berharap jamaah Isra Miraj atau Majelis Isra Miraj pagi ini ada di angka 8, 9, 10. Mudah-mudahan, amin ya. Karena kalau masih 7, 6, 5 ya, berarti kita harus koreksi diri, muhasabah. Jangan-jangan sholat kita selama ini sekedar sholat. Segelar kayak lari jogging ya, tahu ban berjalan, kayak di gym-gym itu, di fitness-fitness itu ada ban berjalan. Lari kencang, keringetan, tapi nggak dapat apa-apa. Jalan di tempat. Itu. Jadi sholat orang yang mati itu, sholat yang redup itu adalah saya lari di ban berjalan, kenceng, keringetan, tapi nggak naik kelas. Nggak kemana-mana. Nggak powerful gitu ya. Kita berharap, naudzubillah min dzalik, punya sholat seperti itu. Ya. Jadi betapa pentingnya kan? Tema sentral ajaran Islam itu ya, dirikanlah sholat. Tapi bukan sembarang sholat ya. Sholat yang harus betul-betul berdampak pada munajat ya. Ada pantunnya itu ya. Makan pagi-pagi makan coklat. Makan coklatnya sambil dijilat. Bukan sholat sembarang sholat. Sholat yang hebat adalah yang penuh munajat. Nah, itu ya. Penuh apa? Penuh penghargaan kepada Allah. Penuh takzim ya. Dihayati, direnungkan, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda pilih 9, amat bahagia. Betul-betul merasa senang. Sangat gembira. Kalau pilih 8, perasaan kita sekarang ada di level 8, sangat bahagia, merasa senang, atau berarti ria. Jadi, orang yang sholatnya hidup, itu ada di angka 8, 9, 10. Sering begitu. Jadi, kalau mau sesering mungkin 8, 9, 10, sholatnya harus hidup. Bukan sekedar sholat, kayak senam pagi. Berdiri, ruku, sujud. Bangkit, berdiri, ruku, sujud. Kayak patok ayam gitu ya. Cepet amat sholatnya. Apalagi nanti, insya Allah kita mengalami Ramadan, menjalani Ramadan. Berapa? 17 hari atau 18 hari lagi. Kita akan melihat fenomena orang tarawih. Matok-matok ayam. Sholat mati itu. Redup sholat kayak gitu itu. Bahkan ada tarawih di mana? Di daerah Jawa Tengah sana. Ada katanya tarawih tercepat. Cuma sekitar 10 menit selesai. Baik yang 11 rakaat maupun yang 20 rakaat. Sholat apa? Gak dapat apa-apa. Gak akan happy sholat kayak gitu. Oke? Jadi berharap selesai materi ini kita punya pemahaman yang sama bahwa sholat yang hidup akan membuat kita sesering mungkin happy. Orang happy itu penting ya? Penting. Supaya di rumah harmonis. Emang gak bisa digituin? Tempat kerjaan, dalam hal ini di sekolah juga harmonis. Bisa tapi Gak banyak geng-gengan, gak banyak iri, gak banyak dengki, gak banyak marah, gak banyak cemberut. Selalu ceria. Kata Nabi SAW, la yutrabu wa la yutribu. Nggak bagus orang yang nggak gembira dan nggak menggembirakan. Jadi orang yang sholatnya hidup tuh menggembirakan. Kalau dia nggak hadir di sekolah, si fulan nggak hadir ya, aduh sedih deh. Jadi kehadiran kita tuh dinanti-nanti orang. Nah, itu orang yang sholatnya hidup ya. Tapi kalau ada orang yang saya nggak berharap dia ada di dekat kita, apa artinya? Dia nyebelin orangnya. Jadi, orang yang nyebelin itu orang yang hidupnya sholatnya tidak hidup. Nah, jadi tolong dicamkan baik-baik. Kalau mau kita sesering mungkin happy, hidupkan sholat kita. Jangan redupkan sholat kita. Nanti ada caranya ya. Ada paling tidak gambaran konkretnya yang diajarkan oleh Al-Islam lewat Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini pertanyaannya, big questions. Tolong dijawab. Sholat
Mengapa saya sholat? Jadi Kewajiban. salah satu cara supaya hidup kita, supaya sholat kita itu hidup, Apa? supaya sholat kita itu powerful, supaya sholat kita itu punya dampak baik di ranah personal, di ranah profesional maupun di ranah sosial. Di ranah personal misalnya hubungan dengan diri sendiri baik, hubungan dengan orang lain baik, dan hubungan dengan dunia juga baik. Nah, itu namanya sholat yang powerful. Jalannya apa? Nomor 1, menjawab pertanyaan ini sebenar mungkin, bukan asal jawab. Jadi orang yang mampu menjawab pertanyaan ini cenderung akan hidup sholatnya. Saya ulangi sekali lagi. Ini rumus. Orang yang benar dalam menjawab pertanyaan mengapa saya sholat, atau mengapa di dalam Islam ada perintah sholat, atau mengapa Allah mewajibkan hambanya mendirikan sholat, kalau jawabannya benar, maka ia akan memiliki sholat yang hidup, sholat yang powerful, sholat yang akan membahagiakan, sholat yang menggembirakan, sholat yang bisa mendatangkan kebugaran fisik. Ya dong. Gak mudah encok, gak mudah sakit-sakitan. Sholat yang akan mendatangkan rezeki. Siapa bilang orang yang sholatnya hidup susah rezekinya? Allah menjamin di surah yang saya bacakan di awal tadi. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. Bukan engkau yang memberikan rezeki, aku, kata Allah, yang memberikan rezeki. Diawali dengan kata sholat di awal tadi. U'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Di ayat itu kata sholat dan rezeki bersanding, dempet. Kalau ada kata sholat dan rezeki satu ayat, itu artinya ada hubungan antara sholat dengan rezeki. Sebagai maut. Dan harap diketahui, rezeki itu bukan cuma duit, bukan cuma cuan, bukan cuma fulus, bukan cuma dolar, rupiah, ataupun rial, ya. Bukan. Enak ngajar, kalau bagi Bapak Ibu, itu rezeki. Gak sakit-sakitan, itu rezeki. Enak tidur, nyenyak tidur, itu rezeki. Gak puyeng, gak mengeluh, gak sumpek, itu rezeki. Anak-anak enak belajar, mudah bergaul, santun bergaul, ya. Itu rezeki. Ayah ibu di rumah rukun, harmoni, sakinah. Itu rezeki. Jadi rezeki itu bentuknya segala macam kebaikan. Itu rezeki. Sementara musibah itu segala bentuk yang jelek-jelek, yang gak enak. Ada yang mau jawab? 1 orang, 2 orang? Mengapa saya sholat? Boleh jawab di chat room, boleh. Mengapa saya sholat? Kalau jawabannya benar, itu akan berpotensi membuat sholat kita hidup. Tapi kalau jawabnya ngasal, jawabannya sembrono, jawabannya yang penting jawab, jawabannya asal ngejemblak, kata orang Rawablong, asal ngejepret, maka potensi sholatnya redup terus tinggi. Nanti saya kasih kuncinya. Nanti ada jawaban benarnya, kan gitu ya. Tapi sebelum jawaban benar saya keluarin, saya pengen tahu dulu. Ada nggak di antara jamaah peringatan majelis Isra Mi'raj ini yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, saya doakan sholatnya lambat laun akan berpotensi untuk hidup. Kalau sholatnya hidup, ia akan bisa menghadapi tantangan hidup sedahsyat apapun. Tantangan hidup dianggap kecil. Ia akan menjalani hidup dengan optimis, tidak mudah pesimis. Hebat kan? Jadi sholat ini senjata, bukan rudal dia, bukan tank, bukan istilahnya tuh, misal ya, bukan drone, bom yang pakai drone itu bukan. Ini senjata spiritual, senjata batin, senjata jiwa. Kalau tank itu mudah ya, anak-anak Palestina itu bisa menghancurkan tank dengan kekuatan imannya, itu luar biasa. Nabi SAW menggunakan sholat untuk menghadapi musuh-musuh kafir Quraisy di perang Badar. Coba. Sholat. Kurang kuat apa itu sholat? Musuh Nabi itu 1000 orang kafir Quraisy di perang Badar ya, di tahun 2 Hijriah.
Berapa pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? 300 orang. Coba. Secara rasio, secara akal, 300 lawan 1000, mana yang menang? Harusnya 1000 kan? Tapi tidak. Dalam peperangan Badar dibuktikan bahwa senjata jiwa, senjata iman, dalam hal ini dipupuk lewat sholat yang hidup, menjadi sangat powerful, bisa memukul mundur pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Peperangan Badar. Padahal bulan puasa itu, Ramadan itu. Jadi perang Badar itu puasa-puasa. Luar biasa kan? Apa senjatanya? Sholat yang hidup. Bukan sembarang sholat. Bukan coklat sembarang coklat. Bukan sholat sembarang sholat. Ada yang mau jawab? Mengapa saya sholat? Oh iya, saya lupa. Saya belum cek chat room ya. Ada nggak yang jawab itu ya? Oh, ini dia nih. Dwi Juliani. Kelas berapa Dwi ya? 7, 8, 9 ya. Karena kata Dwi Juliani. Dwi Juliani pasti lahirnya Januari ya. Oh enggak ya. Pasti bulan Juli ya. Karena itu perintah langsung dari Allah, Pak. Oke. Karena menjalankan perintah Allah, Pak, kata Mikaila 7E. Oke. Benarkah jawabannya? Oh, ini lagi jawaban. Karena sholat adalah amal ibadah yang urusan dunia maupun akhirat, kata Fadil Irsyad 9D. Karena mendekatkan diri kepada Allah. Dwi Faiz, Ervan Dwi Faiz, berapa? B, apa B ini ya? A, B. Katanya mendekatkan diri kepada Allah. Hampir benar ya, si siapa? Erlan Dwi Faiz. Sholat itu makanan batin, supaya batinnya hidup. Cakep nih jawabannya. Siapa nih? Nia Septiayu Fadilah. Kelas berapa? 7, 8, atau 9? Sholat itu makanan batin. Wah, saya pinjam boleh ya istilahnya ya. Sholat itu makanan batin supaya batinnya hidup. Di mana ngaji ya Mia ini? Hebat jawabannya nih. Karena sholat adalah rukun Islam, kata Putra Sacio Utomo 7B. Karena sholat merupakan perintah dari Allah, alasan Allah memerintah sholat kepada hambanya agar selalu bersujud kepadanya. Oke, baik. Dibantuin. Silakan jawab. Nanti bisa dicek atau bisa diikuti oleh admin Zoom-nya ya. Jawabannya ini. Assalamualaikum. Kalau sholat kita mau hidup, jawaban Mia tadi hampir benar. Bahwa sholat itu makanan batin supaya dia bisa menghidupkan keimanan kita. Cakep tuh jawaban. Saya bantu jamaah YouTubiah dan Zoomia pada kesempatan pagi ini. Mengapa saya sholat? Jawaban yang mutlak yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini bukan jawaban saya, tapi jawaban Allah. Jadi sholat itu bukan sekedar menjalankan perintah Allah. Karena dia wajib, Pak. Kalau nggak sholat kan berdosa. Maka kita sholat. Ini ya. Nah, kan ada orang alasannya begitu ya. Kita sholat karena supaya supaya tenang aja, Pak. Supaya dapat pahala, supaya ke surga. Ada juga orang alasannya begitu. Tapi Allah memberikan alasan. Di surah apa? Di surah yang saya bacakan di awal saya memulai ceramah ini atau memulai materi ini. Aqimus shalah lidzikri. Surah Toha ayat 14. Catat baik-baik. Surah 20 ayat 14. Jadi jawaban mengapa saya sholat adalah dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, saya ulangi. Aqimus sholata lidzikri. Simple. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat itu dalam rangka apa? Dalam rangka bertemu Allah. Mengingat Allah. Bukan sekedar menunaikan kewajiban. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban atau menunaikan kewajiban, yakin sholatnya pasti redup. Gak hidup. Sholatnya kayak ayam tiren. Tahu ayam tiren mati kemarin. Gitu ya. Orang bukunya Bukan untuk mengharap surga, enggak otomatis. Kalau orang sholatnya hidup, otomatis surga itu dapat. Jadi sasaran kita, sholat kita tegakkan, bukan untuk pahala surga semata, bukan untuk menunaikan kewajiban saja, tapi yang paling puncak adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, menghadap Allah. Jadi menghadap Allah itu ada banyak macam. Menghadap Allah itu. Lewat apa? Lewat mati, ya kan, itu menghadap Allah juga. Lewat sholat itu menghadap Allah. Nanti di surga itu menghadap Allah. Jadi 5 waktu sehari kita tuh menghadap Allah.
sesungguhnya. Maka orang Islam yang menghadap Allahnya sempurna, tumaknina, nggak akan takut mati. Orang tiap hari menghadap Allah kok. Kan mati juga menghadap Allah. Cuma beda, kalau mati nggak akan ke dunia lagi, tapi ke alam barzah atau alam transit sebelum nanti ke alam akhirat. Itu jawabannya ya, mengapa saya sholat. Jadi sekarang, mari kita luruskan niat kita supaya sholat kita hidup. Ya. Kalau nggak hidup, sayang energi kita, umur kita buang-buang. Padahal Rasulullah menggunakan sholat yang hidup untuk apa? Menghadapi tantangan hidup yang sangat keras. Perang ya. Kalau kita kan nggak pakai perang nih sekarang. Zaman dulu orang perang. Rasulullah menggunakan sholat. Kenapa? Dalam peperangan Ali bin Abi Thalib pernah lihat, kita turun ke medan laga, tapi Rasulullah masih di tendanya, berdoa, bermunajat, dan mendirikan sholat di tendanya. Ali balik lagi ke medan perang, balik lagi ke tenda Rasulullah, dilihat Rasulullah masih sujud sambil mendoakan, sambil bergumam, ya hayyu, wahai yang maha hidup dan yang maha Diapain? Iya, Oke, makanya kita bingung. tinggalkan jawaban ini. Saya putarkan dulu video atau film singkat ya untuk menjadi pelajaran, bisa diambil insight-nya ya. Ini sudah, nah ini bisa dilihat ya. Saya cuplikan video, mohon disaksikan. Nanti tolong juga tulis di chat room ya. Tadi yang sudah kecatat untuk dapat hadiah siapa Pak Pur? Atau admin Zoom? Yang di awal tadi Fadilah ya. Yang kedua tadi Mia. Jawabannya walaupun hampir benar, tetap saya anggap benar ya. Jadi sholat itu kata dia makanan batin, supaya batin hidup. Bagus itu. Jadi jawaban yang disuguhkan dari Allah adalah surah Toha ayat 14. Apa itu? Sholat itu untuk mengingatku. Jadi karena untuk berhadapan dengan Allah, maka harus caranya yang benar. Nggak selengean. Nggak berisik. Ya gitu ya. Coba kita putar filmnya dulu ya. Ya, sambil saya minum sejenak. Nggak lama ini filmnya, paling 30 detik ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Dapat nggak poinnya? Ini film tapi ada pelajaran mendalamnya. The story behind the movie. Nah, itu ya. Ada pelajaran apa di balik film? Saya putar sekali lagi. Tolong fokus ya. Fokusnya ke orang yang naik sepeda tadi ya. Fokusnya ke orang yang naik sepeda di awal filmnya. Coba kita putar. Sip. Lalu lihat mobilnya. Lihat mobilnya. Mobilnya nyungsep nggak itu? Nyungsep. Jadi orang yang naik sepeda itu dijahatin sama yang naik mobil yang nyungsep itu. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Terkait sholat sebagai senjata muslim untuk jadi mental pemenang. Jadi kalau pakai gambar biasanya Anda semua pasti gampang nangkep ya kalau pakai film. Saya ulang sekali lagi, terakhir 3 kali. Biar mantap. Sebenarnya apa? Sholat itu makanan akan datang. Ini. Pendek kata, berbuat baiklah sebanyak mungkin dan hindari gelagat-gelagat ataupun akhlak dan kelakuan yang jelek. Itu pesan dari film pendek ini. Cuma 10 atau sekian detik ya, tapi pelajarannya dalam. Ini film saya yang kedua. Nah ini saya ini balasan dari perbuatan baik dan buruk tidak perlu diminta Pak, karena ia akan datang dengan sendirinya, bahkan dalam bentuk yang tak terduga. Jadi kalau kita jahatin orang, katakanlah begini, misalnya saja kita fitnah orang saja, satu waktu kita akan difitnah orang, bahkan lebih dahsyat lagi fitnahnya, dan bahkan dalam bentuk yang tak terduga. Kalau murid-murid coba nggak sopan misalnya sama guru ya, atau nggak sopan sama orang tua, suaranya lebih kencang daripada orang tuanya, kan di dalam Islam dilarang
suara anak lebih besar, suara lebih keras dari suara orang tuanya. Nggak boleh. Misalnya disuruh, nah belajar ya. Apa belajar? Gitu misalnya ya. Dia ngegas, maka satu waktu nanti kalau bukan dibalas orang lain, anaknya juga gitu nanti. Turunannya akan begitu juga. Mau kita punya turunan juga nggak patuh sama orang tuanya, kan nggak mau. Wah, itu. Jadi seleksilah perbuatan kita, kelakuan kita. Kenapa? Enggak. Hukum emas. Nah, ini saya sebut hukum emas kehidupan tidak pernah meleleh. Ya. Pasti solid dan pasti akan terjadi. Film saya yang kedua, mana film saya yang kedua? Ini dia. Ini juga beberapa detik saja. Jadi saya menggunakan film supaya daya tangkap kita bisa banyak ya. Tidak hanya main slide dengan kata-kata. Nanti setelah ini baru slide yang ada kalimat-kalimatnya. Silakan disaksikan dengan fokus. Nah, tuh udah mandi. Ini juga dampak kalau orang yang sholatnya hidup. Nanti ada dulu. Ini nggak saya ulang ya, tolong fokus. Jatuh nanti. Iya, mungkin. Harus. Tolong dah. Ya. Nah, habis ya kalau punya ibu. Sudah dapat? Sudah dapat? Oh, terhambat. Nge-lag ya, baik. Saya percepat saja ya. Nah, ini dia. Ini dampak orang kalau sholatnya hidup. Ini contoh orang yang mentalnya mental pemenang. Bukan mental pecundang. Loser. Ya. Kalau ini dibuka nge-lag. Nge-lag lagi ya? Oke. Nah, ini contoh loser ya. Yang baju kuning ini contoh orang loser. Nah, ini murid ini adalah bukti atau contoh murid yang punya mental pemenang. Oke ya, baik. Jadi tidak perlu saya ulang, film itu sudah memberikan insight atau pemahaman dalam bahwa seorang muslim yang sholatnya hidup, ia punya dampak bagi sekitarnya. Jadi memang ini remeh ya, kecil saja kontribusinya. Dia ambil batu bata supaya orang nggak becek kalau nginjek genangan air tadi ya. Sementara yang lewat di awal-awal tadi cuek aja, bodoh amat lah, lo becek lo. Tapi anak tadi tidak, dia ingin menyelamatkan orang lain dari berbecek-becek ria. Ya. Apa artinya? Orang yang punya mental pemenang adalah orang yang memudahkan urusan orang lain. Saya ulangi, ringan tangan dalam membantu orang lain. Itu mental pemenang. Sementara mental pecundang atau loser suka lihat orang susah. Nah, itu SMS. Senang melihat orang susah. Tapi orang yang punya mental pemenang senang melihat orang senang. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin punya mental pemenang, memang harus perbaiki sholat. Sholat harus dihidupin, Pak. Saya jamin 100%, Allah menjamin 100%, bahwa orang yang punya senjata muslim yang kuat, itu akan punya dampak bagi sekitarnya.
Dia nggak cuekan orangnya. Dia justru memudahkan urusan lain, bahkan membantu orang tidak susah. Nah, itu maksudnya ya. Sekarang saya masuk ke materi poin-poin krusialnya, poin-poin utamanya ya. Salat merupakan fasilitas dari Allah untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Catat baik-baik. Potret ini. Jadikan screenshot. Screenshot. Salat merupakan fasilitas dari Allah untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Itu jaminan mutu. Itu jaminan mutu kalau salat kita ingin menjadi berkualitas. Hidup kita mau berkualitas, salat yang harus kita perbaiki. Siapa yang bilang? Lagi-lagi Al-Quran. 234 ayat tentang salat. Itu ada di Al-Quran. 234 ayat. Dan kata salat di Al-Quran menggunakan alif lam. Bukan solah, tapi as-solah. Nah, gitu. Nah, ini yang coret-coret nih mentalnya mental pecundang nih. Yang suka coret-coret nih. Ada yang coret-coret atau nggak sengaja? Ya. Fokus ya, fokus. 234 ayat tentang sholat. Bukan cuma solah, huruf so, tapi ada alif dan lamnya. Apa artinya? Dalam bahasa Arab disebut alif lamnya itu menandakan isim, kata benda, isim ma'rifah. Kayak bahasa Inggris itu infinity, the, tertentu, definitif. Ya. Jadi bukan sholat sembarang sholat, maksudnya Al-Quran. Aqimis sholah, pasti ada alif lamnya. Pasti pakai alif lam. Apa artinya? Sholat bukan sembarang sholat. Coklat bukan sembarang coklat. Itu maksudnya ya. Lebih 40 kali diiring kata aqama, mendirikan. Nggak berdiri sendiri. Selalu ada kata aqamanya. Demikian dalamnya. Jadi orang itu harus punya ilmu. Kalau punya ilmu, hidup jadi enteng. Kalau nggak punya ilmu, hidup jadi repot. Itu maksudnya ya. Jadi kita harus rajin berilmu dan ilmu itu harus digunakan. Selanjutnya, ini kalimat kunci yang harus kita ingat baik-baik ya. Jika sholat dilakukan dengan sempurna, tumak nina. Saya ulangi, dengan sempurna, bukan dengan selengean. Saya ulangi, sholat itu dengan sempurna. Sayang sekali ya, kita tidak jumpa di darat. Kalau jumpa di darat, saya akan contohkan bagaimana sholat yang sempurna dan tumak nina ya. Paling enggak, sholat yang tumak itu tenang ya. Nggak kayak matok-matok ayam, tenang ya itu. Mulai dari takbiratul ihram ya. Apa artinya takbiratul ihram? Haram mengingat selain Allah. Itu artinya takbiratul ihram. Tapi banyak nggak di antara kita punya pengalaman sholat, tapi begitu habis takbir, yang kita ingat apa? Pelajaran, jemuran belum dipungut, utang belum dibayar, ya, WA belum dibalas. Ya. Pokoknya yang nggak kita ingat di luar sholat, di dalam sholat kita ingat macam-macam. Itu sholatnya sholat mati, sholat redup, sholat yang nggak sempurna. Sholat yang tumak nina itu sholat yang cepat, nggak dinikmatin. Ya. Tumak nina itu adalah menikmati aktivitas. Yang ini nih. Sholat itu aktivitas cinta, love activity. Love action. Kegiatan cinta sholat itu. Cinta hamba kepada Allah. Kayak orang yang berkekasihan misalnya. Kalau ngobrol sama orang kita cintai kan pelan itu ya. Nggak buru-buru kan. Dinikmatin. Kamu tadi dari mana? Makan apa tadi? Kita jalan-jalan yuk misalnya ya. Bagaimana sekolahnya? Lancar nggak? Ngobrolnya tenang. Nah sholat itu begitu harusnya. Ngobrol. Ihdinas siratal mustaqim. Dinikmatin bacaannya. Tunjukilah saya jalan yang lurus ya Allah. Saya seringkali bengkok jalannya. Saya seringkali khilaf. Kayak ngobrol. Itu tumak nina itu namanya. Jadi tumak nina itu bukan berhenti sejenak. Saya kritik kurikulum agama Islam kita di negeri ini menerjemahkan tumak nina dengan berhenti sejenak. Keliru besar. Saya wanti-wanti sama siapa guru agama kita Pak Pur? Anaknya Bu Laila, Ustadz siapa? Lupa lagi namanya. Pak Indra. Pak Indra ya, Pak Indra. Tolong sampaikan titip salam kepada murid-murid bahwa arti tumak nina itu bukan berhenti sejenak, tetapi tenang ya. Meresapi bacaan-bacaan sholat. Baca kulhu misalnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ini apa sih mana arti bacaan-bacaan itu gitu ya. Subhanallah azimi. Itu tumak nina. Itu bikin orang sholatnya hidup.
Tapi ini kan enggak, kenyataannya fakta di lapangan banyak mengatakan bahwa orang sholat, ruku, takbir, kayak dikejar-kejar metro mini, diudak-udak kereta api, cepat luar biasa. Sehingga antara habis sholat dengan sebelum sholat, antara keadaan mentalnya sebelum sholat dan sesudah sama aja. Apa sih? Kayak apa? Kayak bahan berjalan tadi. Capek, lari, keringetan, tapi nggak naik kelas, nggak kemana-mana, nggak meningkat kualitas hidup. Kenapa? Nggak tumak nina, nggak sempurna. Jadi silakan Anda semua sholat zuhur di masjid SMP Negeri 27 dengan sholat yang selengean, dengan sholat yang main-main, nggak dapat apa-apa. The choice yours, pilihan ada di Anda. Mau pilih sholat mati atau sholat hidup, mau pilih sholat yang layu atau sholat yang segar. Itu kan pilihannya. Mau ngabisin usia dengan bercanda ketika sholat atau serius ketika sholat. Pilihannya ada di Anda. Ya kan? Dampaknya di masa datang Anda akan ngerasain. Orang yang sholat punya senjata menghadapi hidup, kerasnya hidup. Dan orang yang sholatnya tidak sempurna, sholatnya selengean, akan tumbang dalam kehidupan. Akan gampang remuk, gampang putus asa, gampang pesimis. Bahkan boleh jadi ya gampang bunuh diri, ya. Gampang marah-marah, gampang ngomel, gampang mengeluh. Butek otaknya. Karena sholatnya apa? Sholatnya penuh dengan canda, penuh dengan main-main. Anda kan balik. Menurut saya kan 12 tahun ke atas sudah balik, wajib. Sudah bisa membedakan mana pikiran-pikiran benar dan mana pikiran-pikiran kotor. Ya kan? Pasti itu. Anak SMP itu udah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Maka gunakan akal sehat kita untuk menjalankan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Akan menghasilkan membentuk religiusitas yang sangat tinggi. Rasa keberagamaan. Cirinya apa? Memiliki jiwa yang seimbang, optimis. Seimbang itu tadi itu, dimaki nggak balas. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu katanya Pak Anies Baswedan ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu orang yang sholatnya hidup seimbang, tidak arogan, pantang mengeluh jika dihadapi pada kemalangan, tidak kikir kalau punya duit, kalau beruntung, bebas dari ketakutan masa depan, dan tidak pada tempatnya. Itu hebatnya senjata sholat kalau sempurna dan tumak nina. Jadi pendidikan Bapak Ibu guru yang terhormat, saya titip pesan buat Bapak Ibu guru, sholatnya anak-anak itu harus diawasi. Saya ulangi, kalau perlu Bapak Ibu guru tidak cukup untuk menemani Ananda ini, murid-murid ini sholat di masjid, tapi juga dicek sholatnya. Bener nggak sholatnya itu anak-anak? Jangan cuma sekedar menjalankan kewajiban sekedar sholat. Kalau sholat sekedar sholat, hasilnya juga apa adanya, sekedarnya saja. Kalau sholat anak maka Bapak Ibu guru akan nyaman ngajar ya. Ngajar biang kerok misalnya, di kelas ada biang kerok, atau di kelas ada yang nakal, di kelas ada yang tantrum misalnya, mudah menghadapinya. Jadi sholat ini yang harus dibenerin ya, harus diawasi betul. Jangan formalitas saja, tapi substansinya. Ini juga kalimat kunci yang sangat penting agar kita ingat semua, berapa banyak orang sholat. Nah ini survei. Ini ada survei digelar oleh Indonesia Muslim Report 2019. Survei itu bertanya atau ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia sekarang 287 juta orang. Muslimnya berapa? 278 juta orang muslimnya. 87% atau 89%. Berapa orang yang sholat? Survei itu bertanya. Ternyata ditemukan angka yang sholat hanya 38,9% selalu sholat 5 waktu. Dan itu pun yang sholat siapa? Yang usia-usia pensiun. Gen Z-nya mana? Generasi Z-nya kemana? Sedikit yang ikutan sholat 5 waktu itu. Kebanyakan kemana generasi? Kebanyakan ke warung-warung kopi, tempat-tempat rental PS5. Kebanyakan ke situ. Atau ke warnet gitu ya. Ke masjid? Enggak. Coba, bagaimana kita mau berkualitas? Di Indonesia nggak akan jadi generasi emas kalau generasi mudanya, generasi Z-nya sholatnya hancur-hancuran, sholatnya ngasal, sholatnya sembrono. Nggak bakal jadi generasi emas. Generasi cemas, iya. Jadi kalau Indonesia mau memetik panen generasi emas, sholat anak-anak harus diberesin, dibenerin.
2% selalu berjamaah. 2% coba. Umat Islam itu banyaknya luar biasa, tapi cuma yang sholat 2%. 2% dari 278 berapa banyak orang? 200.000 orang. Sedikit. 7,9% sering berjamaah. Sering. Subuh enggak, zuhur iya, asar iya, maghrib enggak, isya enggak. Baru sering. 29 kadang berjamaah. Kadang-kadang. Hari ini enggak, besok iya. Besok enggak. Besoknya lagi ya. Kadang berjamaah. Jadi bagaimana umat Islam mau berkualitas? Anda semua harapan umat Islam ini maju di tangan Anda. 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kalau sholat kita hancur-hancuran, selengean, nggak akan kita bisa memetik kejayaan Islam. Nggak akan. Saya jamin itu ya. Maksudnya Allah menjamin akan mengganti kita dengan generasi yang lebih baik lagi. Generasi apa? Generasi yang tidak melalaikan sholatnya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Surah Al-Ma'un. Coba, orang sholat saja masih disumpah-sumpah oleh Allah. Gimana nggak sholat? Kenapa orang yang sholat disumpah-sumpahin? Karena sholatnya nggak beres. Soalnya cuma sekedar ingin pamer. Kan ada kekasih hati di lantai 2. Saya harus rajin sholat nih. Gitu kan? Dilihat Pak Guru nih. Saya harus sholat. Riya sholatnya. Pengen pamer. Pengen dipuji. Itu sholat celaka. Sholat yang benar adalah sholat yang ikhlas. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kupersembahkan diriku ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Hanya untukmu. Itu sholat yang cakep, sholat yang cantik, sholat yang macan itu. Ini dia nih. Tolong difoto, screenshot ini. Screenshot aja. Bagus nih. Inilah ciri-ciri mental budak atau loser. Kalau ciri-ciri mental pemenang sebaliknya, tinggal dibalik aja. Misalnya, ciri-ciri mental budak itu karena sholatnya mati, susah disiplin. Harus dengan ancaman, harus dengan bahasa kekerasan. Itu mental budak. Kalau mental pemenang dibalik aja. Gampang disiplin, tidak perlu kekerasan, sudah sadar sendiri. Itu mental pemenang. Lebih sering mengeluh daripada happy. Mental pemenang lebih sering happy daripada mengeluh. Dibalik aja. Yang tercantum ini mental budak, loser, pecundang. Orang kalahan ini. Orang nggak bisa maju. Lebih sering cemberut daripada senyum. Dibalik mental pemenang lebih sering senyum daripada cemberut. Rasulullah itu orang senyum. Apakah Rasulullah pernah ditegur Allah? Pernah. Kok nggak surah abasa wa tawalla. Wahai Muhammad, kok kamu bermuka masam sih? Kok asam gitu? Kayak kanebo kering. Ada buka WA. Kayak kain kanebo kering itu kan begitu. Susah dipakai untuk nyuci. Kalimatut thayyibatu al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Coba. Kalau kita nggak bisa sedekah duit, sedekah baju atau sedekah beras, sedekah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu, sedekah. Di orang muslim yang mental pemenang itu lebih sering senyum. Lebih sering ngegosip daripada ngelmu. Mental pecundang itu, mental budak. Kalau ngegosip ngomongin orang ya, jangan ngomongin dia. Ngomong-ngomong dia itu kenapa sih ya? Itu ngomongin orang itu artinya ya. Tapi lebih sering menuntut ilmu. Itu mental pemenang. Kalau ada orang ngajarin kita gosip, sorry ya, saya keluar dari gibah-gibah klub. Itu kan ya. Exit aja dari grup-grup yang WhatsApp grup yang ngegosip ya. Itu mental budak. Mentalnya umat Nabi Musa. Lebih sering selfie daripada introspeksi diri. Nah, ini jangan salah paham ya. Orang mentalnya pemenang itu lebih sering introspeksi diri daripada selfie. Kalau selfie sekali-kali masih bagus. Tapi kata dokter penyakit jiwa di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mengatakan, Pak Usman, orang yang sering selfie itu punya potensi mengidap penyakit jiwa. Mau makan guys, cekrek, posting. Berangkat kantor, posting. Apa aja diposting gitu. Nah, itu selfie maniak namanya, narsis. Tapi kalau sekali-sekali untuk dokumentasi boleh. Lebih sering nuntut daripada ngasih. Mental pemenang itu lebih sering ngasih daripada nuntut. Kayak siapa? Kayak film yang kedua tadi. Taruh batu bata supaya orang bisa nikmat lewat becek-becekan.
Lebih sering FOMO daripada jati diri sendiri. FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Itu mental pecundang, mental budak. Daripada jadi diri sendiri. This is I am, inilah diri saya. Dia nggak mau jadi diri orang lain. Ngapain banyak-banyak ikut orang artis, ikut medsos, ikut gayanya influencer ya. Itu orang lain. Ya. Kesuksesan adalah kesuksesan menurut kita sendiri, bukan menurut orang lain. Jadi jadilah diri sendiri. Lebih sering mager daripada muter, itu juga mental budak. Orang mental pemenang lebih sering muter daripada mager. Aktif maksudnya. Bergabung dengan istilahnya aktivitas yang membantu kesusahan orang lain. Misalnya ini banjir nih. Bagaimana kita aktif mengatasi kesusahan orang lain, bantu nyeberangin orang misalnya, bantu mengevakuasi. Itu orang yang bermental pemenang. Lebih sering mau menang sendiri daripada toleran, itu mental budak, mental loser. Itu namanya mental egois. Lebih sering menyalahkan pihak lain daripada mawas diri. Dan terakhir, lebih sering flexing daripada humble. Flexing, pamer. Habis dandan pamer, di foto, di posting, di display picture, daripada rendah hati. Ya. Nah ini poster untuk kita semua bermuhasabah. Bagaimana mulut kita ini, dijaga nggak sih? Mulut dijaga, jangan sampai kalah sama pantat. Pantat aja kalau mau kentut, mikir dulu. Ada yang dengerin apa enggak ya? Masa mulut mau ngomong nggak dipikir dulu? Nah, ini dia nih. Jadi mental pemenang itu mulutnya bukan mulut ember, tapi ke mental pecundang, mental budak itu mulutnya ember, kejeblak, nggak pakai otak mikirnya apa ngomongnya, ngomong kasar, ngatain orang, menghina orang, sinis sama orang, itu mental pecundang. Ini mental pemenang mulutnya dijaga. Jadi orang yang suka berkata kasar itu mulutnya, kualitas mulutnya kalah sama kualitas pantatnya. Gitu ya. Coba kalau kita buang angin kan mikir ya. Misalnya di angkot nih, jejak lingko. Mules perut. Ah gimana mau kentut ini ya? Aduh, malu kali ya. Tengok kanan, nengok kiri, denger nggak ya dia? Boleh jadi nggak kedengeran kentutnya, tapi baunya itu keberbak. Bikin muntah orang gitu ya. Jadi ini pesanan dari Majelis Isra Mi'raj kita, Isra Mi'raj kita. Jadilah pemenang. Dan salah satu karakter pemenang, mental pemenang adalah mulut itu mulut manis, bukan mulut asin atau mulut pahit ya. Ngomong kepada orang tua yang manis, ngomong kepada guru yang manis, guru ngomong kepada murid yang manis, orang tua ngomong kepada anak-anaknya juga yang manis. Jangan sampai mulut kita ini kalah sama pantat. Nah ini survei juga ya, mengapa pengusaha membenci generasi Z. Ini penting ini buat Ananda semua. Ananda kan kelahiran berapa? 2000 berapa Ananda? 2012 2011 ya lahirnya ya? Atau 2012 ya? 2013 lah ya? Ada. Jadi pengusaha-pengusaha kita itu gak mau merekrut generasi Z. Kenapa? 51% perusahaan meyakini generasi Z kurang memiliki skill yang esensial. Komunikasi, gak pintar ngomong dia, gak bisa mengambil hati orang, ngomongnya asal ngejeplak, kasar, sinis, ya, suka menghina ya. 35% perusahaan gak suka dengan generasi Z. Kenapa? Kesulitan berkomunikasi tatap muka. Kalau ditanya itu dingin, adem. Banyak karyawan Gajah dianggap sulit diajak kerjasama, nggak mau diajak kerjasama. Jadi mental budak. Nah, coba ada yang bisa jawab nggak? Sedikit ada negara, jadi 208 negara di dunia ini, kalau dipisah-pisah, dikelompok-kelompokkan, maka masuk kategori 4 kelompok. Jadi 4 kelompok. Ada negara yang penduduknya sedikit bicara, sedikit bekerja. Negara mana? Ada yang bisa jawab? Ada negara yang penduduknya sedikit bicara, banyak bekerja. Ada negara yang penduduknya banyak bicara, sedikit bekerja. Tapi ada juga negara yang banyak bicara, banyak bekerja. Indonesia yang mana? Penduduk Indonesia yang mana? Banyak bicara, sedikit bekerja. Indonesia yang mana? Iya, tak dulu deh. Disahabat apa? Bicara tuh. Ngomong apa lu?
Lu ngapain sih main sama dia? Indonesia yang ketiga. Oke, cakep jawabannya ya. Indonesia yang ketiga. Saya kasih jawabannya ya. Sedikit bicara, sedikit bekerja. Angola, Nigeria, negara-negara Afrika hitam. Sedikit bicara, sedikit bicara. Sedikit bicara, banyak bekerja. Mana? Sedikit bicara, banyak bekerja. Cina. Sedikit bicara, banyak bekerja. Cina ya. Jepang ya. Korea itu tuh. Banyak bicara, sedikit bekerja. Amerika, Eropa ya. Banyak bicara, banyak bekerja. Oh, terbalik. Tadi banyak bicara, sedikit bekerja. India, Pakistan ya. Banyak bicara, banyak bekerja. Eropa. Loh, kok nggak ada Indonesia, Pak? Indonesia nggak termasuk empat-empatnya ini. Indonesia tidak di 1, tidak di 2, tidak di 3, tidak di 4. Lalu Indonesia di mana? Indonesia beda dari kelompok yang 4 ini. Kenapa? Karena penduduk Indonesia rata-rata, tidak semua ya, rata-rata atau kebanyakan beda antara yang dikatakan dengan yang dikerjakan. Nah, itu maksudnya ya. Paham maksudnya? Bapak Guru paham? Jadi orang Indonesia itu kebanyakan apa yang diomongin beda dengan kenyataan. Lain di mulut, lain di kantong ya. Lain di mulut, lain di hati maksudnya. Jadi banyak bohongnya. Hanya pencitraan. Nah, itu maksudnya Indonesia. Maka susah maju Indonesia ini. Kalau pengurus negaranya, apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan pada saat-saat kampanye dulu misalnya, beda dengan kenyataannya. Tapi yang udah masuk, pikir. Ini kalau kita mau meneropong negara kita seperti apa. Nah, kita akan masuk ke ujung daripada materi kita. Ini paradok Mussolini. Saya sudah bahas tadi di awal. Ya. Nah, ini dia. Apa penyakit mental budak yang lainnya? Merampas hak orang lain tanpa risih. Coba, jambret, copet, maling, itu ngambil hak orang tanpa risih. Merasa normal-normal saja. Ngambil kalungnya emak-emak di jalanan tanpa risih. Itu kepribadian nekrofil namanya. Kepribadian mayat. Bercinta dengan mayat ya. Menyiksa orang lain tanpa rasa iba. Tadi ada pertanyaan, Pak. Kalau kita sholat lalu dorong orang lain, batal nggak sholat kita? Dua-dua batal. Nggak sah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau pertanyaan itu batal, yang dorong. Itu tadi saya lihat, sholatnya sholat bercanda ya. Nggak benar, nggak ada dalam ajaran Islam. Menyaksikan penderitaan tanpa empati. Negara paling Islami saya lewatin juga, nanti kesempatan lain kita akan bahas. Negara kita masuk kategori negara yang tidak Islami ya. Bukan negara Islam, tidak Islami. Kita ranking 140 negara karena masih banyak korupsinya. Masih banyak orang yang belum sholat. Lalu, kalaupun banyak sholatnya belum sempurna, belum tumakninah. Ini alasan tadi yang Ananda semua sebutkan tadi di awal ya. Sholat sebagai penembus dosa, menggugurkan kewajiban, penenang jiwa, sarana komunikasi, kewajiban. Iya, itu betul. Tetapi yang paling betul yang tadi itu, sholat untuk mendirikan. Semuanya ini jawaban-jawaban sampingan. Jawaban utamanya adalah bahwa kita sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Qur'annya. Alhasil, saya akan tiba pada sebuah kesimpulan, manfaat sholat. Ya. Ini slide, beberapa slide saya di penghujung materi ini. Manfaat sholat, tolong catat baik-baik ya. Dipotret kalau bisa ya. Supaya kalau kita akan melakukan sesuatu itu, mengingat manfaatnya, bukan cuma tujuannya saja, manfaatnya, kita akan termotivasi atau terdorong untuk terus-menerus untuk melakukan. Jadi kalau sesuatu kita anggap penting, pasti kita jaga. Handphone penting nggak? Penting, pasti dijaga. Apalagi yang penting? Dompet yang isinya duit misalnya. Oh penting itu Pak, pasti dijaga. Kecuali dompet yang nggak ada duitnya ya. Oh dijaga juga karena ada kartunya ya. Atau apalagi rumah kita harus kita jaga karena penting. Jadi sesuatu yang penting pasti kita jaga. Sholat penting nggak? Penting, amat sangat penting, harus dijaga. Ada tulisan di atasnya superhero ini, daripada berjamaah melawan monster yang bohongan, lebih baik berjamaah sholat untuk melawan hawa nafsu yang beneran. Penting itu. Satu, terhindar dari penyakit jiwa atau penyakit hati, benar. Manfaat sholat itu. Jadi yang suka iri, dengki, apalagi kikir, pelit, medit, koret, itu jahe, cap jahe ya. Itu akan sembuh kalau dia sholatnya sempurna dan tumakninah. Gak bercanda tadi, dorong-dorongan segala ya. Berani
berani karena benar, berani menghadapi risiko, berani menghadapi tantangan-tantangan di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, atau di dunia kerja. Tekad kuat, sabar, tabah, pemaaf, hati-hati. Rezeki melimpah, nomor 6, tolong dicatat baik-baik. Coba. Manfaat sholat Itu manfaat sholat. Coba laporin ke saya kalau nanti sebulan ini sholat Anda diperbaiki, sempurna tumanina. Insya Allah akan melimpahkan rezeki yang mudah. Akhlak mulia pasti. Jadi udah hukum emas, nggak bisa diubah. Orang yang akhlaknya jelek, sholatnya nggak beres. Nah, kalau nggak dia nggak sholat sama sekali. Tapi orang yang sholatnya mulia, pasti dia sholatnya beres. Atau sebaliknya, orang yang akhlaknya mulia pasti cerdas. Tapi orang yang cerdas belum tentu akhlaknya mulia. Karena banyak orang pintar keblinger. Akhlaknya rusak. Jadi orang yang akhlaknya mulia pasti dia cerdas. Kenapa? Karena dia punya pertimbangan, punya pikiran, punya rasionya jalan. Dia bisa menimbang ini baik, ini buruk, dan memilih yang baik, bukan memilih yang buruk. Dia punya manajemen waktu yang baik, tidurnya nyenyak. Jadi kalau mau sholat, tidurnya nyenyak, tidurnya nyenyak itu penting untuk orang belajar. Pelajar-pelajar ya, penting. Karena kalau kita banyak begadang, otak jadi kusut, otak jadi lembek, otak jadi tidak segar. Kuat ingatan. Nah, belajar kan modalnya ingatan. Ingat, fokus, dan mampu mengingat pelajaran. Itu orang yang sholatnya benar. Badan sehat dan kuat, tenang menghadapi masalah. Itu penting. Jadi selalu ada jalan keluar di balik kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah hidupnya. Ini manfaat sholat. Sanksi moral saya lewatin, pasti ya, kena sanksi. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa orang yang berbuat jelek dibalas jelek, orang yang berbuat baik dibalas baik. Terakhir, ini slide saya yang terakhir. Tujuan sholat untuk mengingat Allah. Apa dalilnya? Surat Toha ayat 1, ayat 14 tadi. Ini dalil yang berikutnya. Al-Baqarah ayat 152. Apa? Fadhkuruni adzkurkum. Remember me, I will remember you. Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada aku. I pray, gitu ya. Jadi kalau kita ingat Allah lewat sholat, maka Allah akan ingat kita. Apa yang diingat kita? Dibantunya kita, ditolongnya kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dikuatkan badan kita. Ingat baik-baik, remember me, I will remember you. Burung pipit, burung nuri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri. Lain waktu kita sambung. Oh ya, saya lupa. Ini soal slide yang pamuncak, slide pamungkas saya. 3 hal yang harus ada dalam sholat kalau sholat kita mau kuat. Kalau sholat kita mau hidup, agar sholat menjadi kuat, punya pengaruh dalam kehidupan. Itu Superman ngomong apa itu? Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Cakep itu ya. Yang pertama, sholat kita harus ada unsur tadabbur Al-Qur'annya ketika berdiri waktu sholat. Gitu ya. Tadabbur itu apa? Meresapi, merenungi apa yang kita baca. Jangan kosong melompong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Itu namanya tadabbur Al-Qur'an, dihayati. Harus ada itu. Kalau nggak ada, omong kosong sholatnya. Saya ulangi, kalau kita sholat nggak ada tadabbur Al-Qur'annya waktu berdiri, waktu baca Al-Fatihah, waktu baca surah setelah Al-Fatihah, omong kosong dia sholat. Mengagungkan Allah ketika ruku harus ada. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah. Harus diresapi. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli juga boleh. Dua-duanya benar. Yang ketiga, memperbanyak doa ketika sujud. Doa yang berbahasa yang diajarkan Nabi, bukan doa pakai bahasa Indonesia ya. Doa yang diajarkan Nabi. Misalnya apa? Allahumma inna salal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hidayah, ketakwaan, kesehatan dan rezeki ketika sujud. Nah, ya. Jadi kalau sujud itu jangan lama, jangan buru-buru, dinikmati. Maka sholat yang kuat, sholat yang hidup, sholat yang akarnya sehat, sholat yang menghidupkan, sholat yang powerful adalah sholat yang punya 3 unsur ini. Ada tadabbur Al-Qur'annya, ada ta'zimnya, dan ada doanya. Memperbanyak doa dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan, saya pulangkan ke host. Jika ada yang salah-salah kata, kalau ada
handuk basah, jangan simpan dalam lemari. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Oh ya, saya stop share dulu ya, stop screen share saya dulu ya. Tadi baru siapa? Baru Vanisha 7C ya, dan Mia tadi ya, yang sudah 2 orang ya. Di cuma dia doang. Kan yang bisa jawab tadi. Itu kan dia salah. Benar. Ini masih mute supaya nggak kedengaran di saya. Ya mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih dari mana nih? Dari yang sudah disampaikan tadi. Ada? Saya lagi baca chat room, yang misalnya ada pertanyaan di chat room saya bacakan ya. Tadi di sekolah biasanya kan sholat ada yang bercanda, sudah jawab ya. Batal dua-dua. Hindari bercanda ketika sholat. Apalagi dorong-dorongan ya. Vanisha betul 7C dapat hadiah ya. Nanti saya titip ke Pak Pur. Tadi Mia juga ya. Hadiah Oke. lumayan loh. Ini quiz. Saya yang mau dapat hadiah boleh ngacung, angkat tangan, Ada tahu. jawab secara lisan ya, bukan di chat room. Oh, jawab. Oke ya, bisa? Ini pertanyaan saya. Bisa. Kedengaran nggak pertanyaan saya? Oh, ini juga ada pertanyaan ini di chat room. Pak, misalnya kita sholat di pinggir, terus disuruh pindah, boleh nggak? Nah, harus ditengok dulu. Disuruh pindah itu gara-gara apa? Ada saf yang kosong, kalau untuk ngisi saf yang kosong tetap sah. Nggak apa-apa. Kalau ada saf yang kosong di depan, misalnya kita disuruh pindah, nah itu karena wajib saf kosong, nggak boleh ada saf yang kosong, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah dorong-dorongan itu sudah batal. Kuis saya ini, Mama, sebutkan Ma. ayat berapa, di surah apa, ayat berapa yang mengatakan bahwa sholat itu untuk mengingat Allah, Surat Toha ayat bukan sekedar untuk menjalankan kewajiban atau menggugurkan kewajiban atau yang lain-lain. ngomong lah, kan nggak boleh emaknya ya. Surat Siapa bisa jawab? Toha. Langsung pakai lisan, nggak pakai chat room. Ngomong surat Toha. Surat Toha 20 ayat 14. Surah Toha ayat Toha ayat 14, Pak. 14. Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab? Toha ayat 14. Yang jawab siapa namanya? Dwi Juliani, Pak. Dwi Juliani. Baik. Jadi yang dapat hadiah Juliani, Mia sama Vanisha ya. 3 ya. Oke. Allah. Ya betul, surat Toha ayat 14. Kalau kita tahu jawaban dari mengapa kita sholat, maka insya Allah sholat kita akan hidup. Begitu kira-kira ya. Silakan saya kembalikan kepada host untuk selanjutnya diteruskan ke acara yang berikutnya. Monggo. Oke. Ditulis tuh ntar habis itu. Intinya kita itu harus banyak mental tenang ya. Iya. Semua. Bikin di kamar aku. Kita lupa deh, jangan lupa deh. Dek. Tadi pokoknya salah satu dari Abang.
Dek. Karena itu berhubungan dengan perjalanan lagi. Tuh ada berita tadi menjelaskan apa sholat itu apa aja dan mental menangnya itu menang tuh kayak gimana sih? Mental menang dia kalau ada masalah iya itu kalau ngaji Udah belum? kalau belum